Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama saya Wahyu Gunawan, kelas 1B Tadris IPS. Di sini saya akan menerangkan tentang materi sholat Jumat berkaitan dengan ujian akhir semester mata kuliah fikih. Sholat Jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan pada hari Jumat secara berjamaah setiap waktu zuhur menggantikan waktu zuhur. Landasan hukum sholat Jumat ada dalam surat Al-Jumu'ah, surat ke-62 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, dan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Golongan yang wajib melaksanakan sholat Jumat yaitu yang pertama seorang muslim yang baligh dan berakal, yang kedua laki-laki, ketiga orang yang merdeka, keempat mukim bukan musafir. Mukim adalah orang tempatan dan musafir tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Dan yang terakhir orang yang tidak ada halangan atau uzur apapun. Sedangkan golongan yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, yang pertama budak, yang kedua musafir atau orang yang sedang bepergian, yang ketiga wanita, yang keempat orang yang sedang dalam kondisi tidak sehat atau ada uzur, yang kelima orang yang tertidur pulas, yang keenam gila, dan yang terakhir orang yang uzur. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat adalah yang pertama, bagi laki-laki yang meninggalkan atau meremehkan sholat Jumat selama 3 kali berturut-turut, maka akan ditutup pintu hatinya yang bisa menyebabkan terhalang masuknya hidayah dan rahmat. Hati yang menjadi gelap sehingga tidak bisa masuk cahaya hidayah ke dalam hatinya. Kemudian menjadi orang yang benar-benar lalai dan dianggap sebagai orang yang munafik, yang tidak mengakui atau menganggap Islam sebagai agamanya. Sedangkan sunnah-sunnah Jumatan yang pertama mandi. Tata caranya seperti mandi wajib, lalu bersiwak atau sikat gigi, lalu memangkas kumis, lalu memakai parfum, kemudian mengenakan pakaian terbaik, maksudnya adalah pakaian yang bersih dan pakaian putih, terutama pakai putih, memotong kuku, lalu membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan siang hari Jumat, lalu memperbanyak sholawat, kemudian datang lebih awal ke masjid, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak berdoa, mendengar khutbah dengan khusyuk, duduk tidak memeluk lutut, lalu sholat sunnah setelah Jumatan, dan yang terakhir memperbanyak amal ibadah seperti sedekah, infak, dan lain sebagainya. Tata cara sholat Jumat: yang pertama, mengumandangkan azan zuhur sebagai azan pertama. Kedua, khatib naik ke mimbar setelah tergelincirnya matahari di waktu zuhur. Ketiga, muazin mengumandangkan azan sebagaimana azan zuhur. Di beberapa masjid, azan ini dianggap sebagai azan kedua. Kemudian yang keempat, khatib khutbah pertama. Khatib berdiri untuk melaksanakan khutbah yang dimulai dengan hamdalah, lalu membaca sholawat, kemudian membaca nasihat dan wasiat takwa, membaca 1 ayat Al-Quran, dan berdoa untuk kaum mukmin. Khatib duduk sebentar di antara dua khutbah, lalu pada khutbah kedua dimulai dengan hamdalah dan pelaksanaannya yang sama dengan khutbah pertama sampai selesai. Dan biasanya khutbah kedua ini lebih pendek dibandingkan khutbah pertama. Selesai khutbah kedua, khatib kemudian turun dari mimbar. Selanjutnya muazin melaksanakan iqamat untuk melaksanakan sholat Jumat. Ukuran sah sholat Jumat adalah sebagian besar ulama berpendapat bahwa sholat Jumat hanya dianggap sah jika makmum mendapatkan 1 rakaat penuh dari imam.
Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.